Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, peringatan darurat. Darurat. Yang kalau kalian tahu di daerah-daerah tertentu ketika mereka berkuasa, mereka juga luar biasa dinastinya, luar biasa rejimnya, kemudian memberangus hak-hak kewargaan, memberangus kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka. ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Bersama Bang Bill, apa kabar guys? Kali ini saya mau memberikan semacam tanggapan terkait peristiwa banyaknya kawan-kawan mahasiswa kita yang melakukan gerakan di jalanan untuk menolak rancangan undang-undang pilkada yang dilakukan oleh DPR RI, ya, Badan Legislatif. Ini beberapa saat setelah diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait revisi undang-undang pilkada, di mana ada beberapa poin dan beberapa pasal. Ya, secara spesifik ada 2 pasal besar yang kemudian jadi pembahasan. Itu pertama adalah berkaitan dengan ambang batas siapa yang berhak menyalonkan, siapa yang berhak mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan dari sisi kuota, apakah ikut kursi DPR yang ada atau biar dia tidak memiliki kursi, partai politik bisa kemudian mengusung. Yang kedua, isu yang tidak kalah strategisnya adalah soal yang dimaksud dengan umur 30 tahun bagi calon kepala daerah itu, khusus yang calon gubernur dan wakil gubernur, itu ditafsirkan seperti apa. Karena memang sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Agung bahwa yang dimaksud dengan 30 tahun itu setelah calon gubernur atau wakil gubernur itu sudah dilantik. Sementara memang dalam undang-undang, definisi atau yang disebut dengan 30 tahun itu adalah dalam konteks mendaftarkan diri. Dan menurut MK diputuskan bahwa 30 tahun itu di saat seseorang terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, khusus gubernur dan wakil gubernur. Oke, dan akhirnya kemudian seperti yang kita lihat bersama, akhirnya terjadi peristiwa demonstrasi yang cukup besar yang dilakukan oleh aktivis gerakan mahasiswa dan juga elemen-elemen tertentu, baik itu di DPR RI termasuk juga dengan di beberapa daerah. Menurut saya ini menarik bahwa akhirnya kita melihat bahwa demokrasi di Indonesia sedang berjalan dengan bisa saja dengan semestinya atau mungkin demokrasi kita sedang dipasung. Ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh DPR RI itu adalah sesuatu yang dinilai begal, ya, dinilai sangat tidak baik karena mencederai demokrasi itu sendiri. Mengingat apa yang dilakukan oleh DPR RI yang biasanya merancang undang-undang itu berbulan-bulan, ini justru hanya 1 hari saja itu membentuk rancangan undang-undang. Ini luar biasa yang berkaitan dengan pilkada tentunya. Kemudian yang paling menarik juga dalam pembahasan DPR, kalau kita lihat secara langsung, pembahasan yang berkaitan dengan usia 30 tahun calon gubernur itu. Ya memang dikaitkan bahwa khusus Bro Kaisang yang hari ini menjadi ketua PSI, beliau juga ternyata mau mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah. Sehingga itu banyak yang mensinyalir demi Kaisang atau mungkin juga demi orang-orang lain, akhirnya
DPR yang hari ini merupakan bagian dari koalisi besar yang kita kenal dengan istilah Koalisi Indonesia Maju, pakai plus ya, di mana mereka mencoba untuk memanfaatkan momentum karena mereka juga harus melawan partai politik besar yang kita kenal seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini juga berkuasa baik di ibu kota sampai juga dengan di titik-titik yang ada di daerah. Nah, sehingga itu dengan popularitas Kaisang, popularitas Ridwan Kamil di Jakarta, dan juga dengan skema-skema yang coba dimanfaatkan, mereka mencoba untuk melawan PDI atau memangkas kekuatan PDI dengan cara-cara seperti itu. Mungkin ini subjektif, tapi saya rasa hitungannya demikian. Tidak usah terlalu banyak drama-drama lah. Kita bukan politisi murni yang tentu menggunakan bahasa atau narasi-narasi yang sifatnya masih perlu dijelaskan lagi. Tapi sudah menjadi rahasia umum bagi saya bahwa semua ini kepentingannya adalah soal pertarungan elit politik. Terus benarkah kita darurat? Saya yakin istilah darurat ini juga dipopulerkan oleh Mbak Najwa Shihab. Saya yakin ini juga sebuah kemarahan secara nasional. Peringatan darurat. Darurat. Kemarahan dan kemuakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah bosan dengan polarisasi, termasuk peristiwa bagaimana Mahkamah Konstitusi selalu dicederai. Misalnya di pemilu 2019 atau 2024 kemarin, bagaimana kemudian MK menjadi pembahasan yang cukup serius. Nah, kali ini ketika menurut sebagian dari kelompok yang menganggap bahwa MK lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, ketika memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk mencalonkan kandidatnya walaupun tidak memiliki kursi di DPR, keputusan MK yang dianggap perlu disambut dengan baik. Tapi ini juga perlu kita ketahui bersama, ternyata ini coba untuk dilakukan semacam pembegalan yang dilakukan oleh DPR RI. Itulah kemudian memunculkan kemarahan teman-teman aktivis, bahkan bukan cuma aktivis mahasiswa, kelompok seni, kelompok artis, para aktor, ini semua turun ke jalan dalam rangka menyuarakan satu tuntutan yang sama. Oke guys, apakah ini semua karena Jokowi? Apakah ini benar gara-gara Jokowi? Ini menarik, karena memang suka atau tidak suka, presiden hari ini adalah Jokowi. Jokowi kemudian dianggap pembuat atau ide yang kemudian terjadi adanya koalisi besar Indonesia KIM ya, Koalisi Indonesia Maju, dan mungkin juga orang menganggap bahwa Jokowi lah yang berperan terhadap semua polarisasi yang dibangun ini karena memang beliau presiden, apalagi beliau memiliki anak-anak kandung yang ikut dalam kontestasi pemilu kemarin dan juga pilkada hari ini. Sehingga itu wajar kalau semua kemudian menilai Jokowi lah yang mengatur segala strategi ini. Tapi benarkah demikian? Menurut saya menarik gitu. Saya tidak membela Jokowi ya, tapi perlu juga kita membaca ada fakta yang lain ya, ada fakta yang lain yang perlu kita evaluasi. Bahwa kita mengutuk keras ketika ada DPR yang mencoba melawan keputusan MK yang kita tahu dalam kaidah hukum, mekanisme hukum di Indonesia, putusan dari MK itu sudah dipastikan mengikat dan final dan wajib dieksekusi oleh lembaga tata usaha tertentu untuk mengikuti peraturan atau keputusan yang dilakukan atau yang dibuat oleh MK. Tidak ada tawar-menawar, kecuali dalam amar putusannya hanya bisa dilakukan pada fase-fase tertentu di pemilu berikutnya. Nah, hanya memang kita butuh gerakan perlawanan terhadap kelompok yang ada di DPR itu, sekaligus kita juga butuh ada hambatan filterisasi, jangan sampai kemudian ini dimanfaatkan oleh golongan lainnya. Kenapa? Karena bagi saya, kalau kita pun mau bilang darurat, pun yang akan diuntungkan dari perlawanan kita adalah penguasa yang lain, kan gitu. Kelompok golongan tertentu yang lain, partai politik yang lain, yang selama ini justru menjadi penguasa, kan gitu. Saya kadang-kadang berpikir, menarik juga sebenarnya Pak Jokowi ini, karena dia kebetulan sebelumnya di partai yang membesarkan dia juga tahu bagaimana partai ini sudah berkuasa di semua titik, di semua lini. Barangkali dengan metodenya dia, dengan caranya dia,
Dia sedang ingin membuat bangsa ini harus lebih demokratis lagi, tidak dikuasai dan tidak didominasi oleh golongan dan kelompok tertentu. Walaupun kita pasti akan membaca Jokowi dengan dinastinya, anak-anaknya, Jokowi dengan kekuatan superpowernya, memanfaatkan semua ini untuk bagaimana menghambat lajunya golongan elit politik tertentu, partai tertentu menguasai seperti sebelum-sebelumnya. Jadi bagi saya ini cuma pertarungan kekuasaan. Ingat, yang kita kritik adalah mekanisme peraturan perundang-undangan, mekanisme peraturan hukum kita yang kemudian diobok-obok oleh elit-elit tertentu. Kemudian diputer-puter, sudah jelas seperti A dibikin B, C dibikin D. Itu kita kritik, itu kita lawan. Tapi kita juga harus membatasi diri, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok barisan yang kalah pada saat pemilu 2024 kemarin. Kita lihat aktor-aktor atau wajah-wajah orang yang berorasi, orang-orang yang kemudian turun ke lapangan. Bahkan ada anggota-anggota DPR dari fraksi PDI yang kemudian turun seolah-olah menyapa kepada rakyat, membela kepada rakyat. Padahal Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu dibuat oleh elit-elit. Penguasa-penguasa partai politik kita yang 10 tahun sebelumnya itu udah berkuasa di negeri ini. Kan gitu. Dan mereka yang ciptakan untuk membatasi jangan sampai ada partai-partai kecil, partai yang tidak punya kursi, kemudian mau mencalonkan kepala daerah. Itu siapa yang buat? Kan DPR. DPR RI dulu siapa yang berkuasa? Ya PDI, kan gitu. Jadi ini penting ya, saya nggak mau bilang PDI baik atau buruk. Saya juga nggak mau bilang Kim itu jahat dan sebagainya. Saya mau bilang bahwa ini realitas politik. Mereka sedang memperebutkan kekuasaan dengan metode, dengan cara, dengan strategi yang sedang mereka mainkan. Yang paling penting di sini, kalau kita mau bilang darurat, kalau kemudian Indonesia sudah diserang, kita mau bilang darurat kalau kemudian Indonesia udah kena busung lapar, darurat oleh karena korupsi yang sudah merajalela, kita lapar, kita siksa, kita menderita, rakyat nggak bisa bayar SPP, rakyat nggak bisa kuliah, rakyat, itu darurat. Ada reklamasi di sana, itu darurat, itu kita lawan. Ada tambang ilegal, itu darurat, itu yang kita lawan. Kalau cuma problem hukum yang kemudian ya kita kritik gitu, kita hajar habis-habisan, kita lawan habis-habisan, kita kalau perlu somasi habis-habisan. Tapi ingat, kita juga perlu ada batasan, ada filterisasi. Ujung-ujungnya yang kita lakukan hari ini adalah justru membuka ruang kepada elit politik, terutama golongan partai politik tertentu yang selama ini berkuasa. Yang kalau kalian tahu di daerah-daerah tertentu ketika mereka berkuasa, mereka juga luar biasa dinastinya, luar biasa rejimnya. Kemudian memberangus hak-hak kewargaan, memberangus kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka. Itu yang mau kita perjuangkan. Walaupun teman-teman bilang, kami berjuang bukan atas nama partai A. Kami berjuang bukan atas nama Anies Baswedan. Kami berjuang bukan atas nama A, B, C, D. Melainkan atas nama rakyat dan ingin menjaga konstitusi kita agar lebih demokratis, lebih aman. Jangan sampai kemudian diberangus oleh kelompok-kelompok elit tertentu. Saya setuju itu. Tapi bagaimana kemudian kita lakukan filterisasi? Dengan cara seperti ini, kita betul-betul sedang menjalankan demokrasi dengan baik. Bila tidak, seolah-olah kita sedang berada pada rumah sakit jiwa. Dan akhirnya benarlah yang disebut oleh Gus Dur, kita sedang melakukan demokrasi seolah-olah. Friend, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu objektif melihat situasi ini. Kita kritik ketika DPR kemudian tidak menyambut keputusan MK itu dengan secara cepat. KPU kita harus kritik kalau kemudian terlalu bertele-tele untuk ikut melakukan konsolidasi atau koordinasi lagi dengan DPR. Seperti selayaknya dibuatlah seperti putusan MK pada pemilu kemarin, di mana walaupun tanpa ada koordinasi, walaupun tidak ada embel-embel yang lainnya, semua bisa dieksekusi. Karena memang kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh MK itu sangat-sangat kuat dan bisa dilakukan tanpa mengubah peraturan manapun. Sehingga itu saya berharap lewat video ini, ayo kita lihat apakah benar bahwa perjuangan yang kita lakukan selama ini adalah murni untuk bagaimana kita menyelamatkan keadaan, atau jangan-jangan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Intinya, kita berprasangka baik saja buat teman-teman yang melakukan aksi, kita juga berprasangka baik. Tapi kita jangan pernah berprasangka baik sama mereka yang memang sudah jelas-jelas mengkhianati hukum, mengkhianati bangsa kita. Dan kita juga mungkin harus melawan dan memberikan peringatan kepada Pak Jokowi bahwa apapun yang dia lakukan hari ini, kekuatan yang dia bangun hari ini, itu juga perlu mendapat evaluasi, itu perlu mendapat kritik, itu perlu mendapat kecaman, ya, itu perlu mendapat semacam peringatan berat besar
bahwa apa yang selama ini dia lakukan adalah sesuatu yang kadang-kadang menyakiti perasaan orang lain. Itu perlu, harus kita sampaikan, ya. Tapi yang jelas kita juga harus melihat bahwa strategi politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi sesekali dan kadang-kadang memperlihatkan bagaimana beliau sesungguhnya ingin juga menguras, jangan sampai energi kita atau kekuatan dan kekuasaan ini justru diambil atau digerus besar-besaran atau dirampok bahkan oleh mereka-mereka yang hari ini ada di golongan-golongan tertentu, yang selama ini sudah berkuasa, yang pernah memiliki kadernya koruptor, tapi kemudian koruptor ini tidak pernah ditangkap. Kita juga harus evaluasi ini. Jadi di satu sisi kita harus kritik Jokowi dengan caranya, tapi di sisi lain kita manfaatkan strateginya itu yang kemudian ternyata justru ikut memberikan kontribusi dan warna agar supaya golongan tertentu, kelompok tertentu yang selama ini merasa bahwa dialah raja, bahwa dialah adalah golongan terbaik, itu mendapat evaluasi juga. Agar berikut dengan kepemimpinannya Pak Prabowo bersama jajarannya berikut, kita melihat demokrasi kita sehat. Saya Bang Bil, Offside.